Para guru terus berinovasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui komunitas belajar matematika dan IPA yang berfokus pada pendekatan diferensiasi. Mari kita ikuti pembelajaran dalam 4 siklus kegiatan. Pada tahap pertama, para guru melakukan refleksi terhadap pembelajaran selama proses pembelajaran yang dirasa belum memenuhi kebutuhan. Tadi bagaimana Ibu, apakah ada mau mengutarakan hasil refleksinya selama pembelajaran? Oh ya, silakan Bu Yul. Setelah berjalan seminggu lebih, hampir 2 minggu, saya itu merasa kayaknya metode yang saya gunakan itu belum begitu cocok dengan anak, karena hasilnya ini ada anaknya yang mudah memahami, tapi ada juga yang kayaknya masih lambat gitu. Gimana kira-kira dia untuk menjaga supaya untuk memilih waktunya supaya pas gitu, artinya jadi tidak terfokus ke satu anak yang kurang gitu ya, atau yang lambat ini. Makasih ya. Sama Bu. Jadi tadi kendalanya adalah memanage ya anak-anak yang agak lambat dan agak cepat itu supaya bisa sampai waktunya. Kedua, para guru merencanakan pembelajaran pendekatan diferensiasi di komunitas belajar. Perencanaan pembelajaran yang sudah kita coba siapkan minggu yang lalu, kita sudah refleksi, kemudian sudah kita cari referensinya sudah ya. Nah, kita bisa bahas kira-kira rancangan modulnya seperti apa. Mungkin ada yang mau menyampaikan. Oh, silakan Bu Ella. Terima kasih kesempatannya. Saya sudah mencoba merancang sebuah modul yang menggunakan pendekatan diferensiasi konten berdasarkan kesiapan belajar. Nah, saya di sini menggunakan kesiapan belajar ada 3, yaitu kesiapan belajar tinggi, di mana ada kesiapan belajar tinggi ini itu diberikan KPD tentang 5 data. Sedangkan kesiapan belajar sedang itu diberikan KPD tentang balok. Sedangkan yang kesiapan belajar rendah itu diberikan KPD tentang video. Saya rasa rancangan ini sudah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh siswa. Sekali ya Bu Esa ya, jadi itu berdasarkan kesiapan belajar ya, belajar anak. Berarti ini kan jelas bahwa tujuan pembelajarannya satu ya. Kan dari yang video kita lihat kemarin itu kan yang saya pelajari, saya juga di rumah coba ulang kayak dipaham ya. Ternyata apapun diferensiasi yang kita lakukan, beragam pun diferensiasi yang kita lakukan itu tetap harus satu tujuan pembelajarannya sama, jadi bukan berbeda tujuan pembelajaran. Nah, untuk saya sendiri itu saya juga sama, tapi saya mencoba melakukan ketiga-tiganya. Bismillah ya, kita coba, namanya sudah merencanakan. Jadi saya merencanakan pada tujuan pembelajaran tentang ekspresi, materi tentang ekspresi itu siswa saya mencoba mengarahkan diferensiasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan semangat. Saya Rahmawati SPD, guru IPA SMP Negeri 19 Kota Pontianak, Sekolah Penggerak Angkatan Kedua Kalimantan Barat. Pada video kali ini, saya akan mengaplikasikan pembelajaran dengan pendekatan berdiferensiasi pada materi proses penyaringan darah pada pembentukan urin di ginjal. Kita ketahui bahwa pada pembelajaran dengan pendekatan berdiferensiasi ada 3 cara memenuhi kebutuhan belajar peserta didik, yaitu dengan melihat pada perbedaan kesiapan belajar, profil belajar, dan minat belajar peserta didik. Dalam satu kegiatan pembelajaran, tidak selalu ketiga kebutuhan belajar peserta didik tersebut harus kita penuhi.
Bisa saja salah satu atau dua kebutuhan belajar, atau kalau memang memungkinkan dapat memenuhi ketiga kebutuhan belajar tersebut, sangat disarankan. Dalam satu kebutuhan belajar peserta didik, yaitu dilihat dari kesiapan belajar peserta didik pada proses pembelajaran, kemudian profil belajar peserta didik, yaitu gaya belajar yang dimiliki oleh peserta didik pada konten pembelajarannya, dan minat serta bakat peserta didik pada produk berupa hasil karya yang Pada tahap keempat, para guru melakukan evaluasi terhadap penerapan pembelajaran diferensiasi. Dari metode yang pertama saya gunakan itu kan saya perlu melihat anak ini antusias dalam belajar, tapi begitu dengan menggunakan pendekatan diferensiasi dari implementasinya itu anak-anak terlihat sangat antusias. Jadi apa yang saya alami di awal yang rasanya saya tidak bisa memanage waktu, sehingga dengan menggunakan pendekatan berdiferensiasi itu sangat-sangat membantu. Terima kasih ya Ibu. Berarti hari itu masalah Ibu adalah susah memanage waktu, di mana anak-anak kesiapan belajarnya beragam Bu ya, tapi dengan pembelajaran diferensiasi ini manfaatnya lebih mudah ya, karena mereka sudah berkelompok dan teman-teman sama. Ada lagi Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, komunitas belajar guru di SMP Negeri 19 Kota Pontianak terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan. Pendekatan diferensiasi menjadi salah satu cara untuk memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya.